Media sosial yang viral saat ini seperti blog, jejaring sosial, forum, atau dunia virtual banyak dimanfaatkan para pengguna teknologi sebagai media untuk mencari informasi, bahkan membuat suatu konten. Dan saat ini yang sedang viral adalah para pembuat konten atau yang familiar dengan sebutan content creator. Kategori konten yang biasa mereka buat beragam, diantaranya mereview, parodi, rekomendasi, Vine, menyalurkan bakat, bahkan kategori dakwah pun sering dibuat. Untuk berdakwah di media sosial, sekarang siapapun bisa melakukannya dengan mencari sumber yang tepat dari para ustadz, bahkan ulama atau juga buku-buku agama. Asalkan informasi yang disampaikan ini harus diteliti kembali agar tidak salah pemaknaan atau pemahaman yang bisa menimbulkan perpecahan. Seperti pemuda yang satu ini, tidak hanya berbisnis di usia muda, tetapi ia mencoba berbagi ilmunya dengan memanfaatkan karyanya sebagai content creator. Perkenalkan, nama saya Juna. Sekarang kegiatan saya menjadi seorang content creator. Kenapa memilih konten Islami? Karena yang pertama kan, dulu kan kita belum tahu, kita tuh melakukan suatu hal itu tanpa pegangan, tanpa pedoman. Jadi lakuin yang penting kita happy, yang penting seru-seruan sama teman-teman, nggak peduli dampaknya apa, nggak peduli nanti membawa pengaruh baik atau buruk kepada orang lain. Yang penting kan, menurut diri gue sendiri baik gitu. Orang ngapain terserah lah, harusnya kan mereka punya filter sendiri gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu bahwa apa yang kita sebarkan itu ternyata akan kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita membawa pengaruh buruk kepada orang lain, ya nanti kita kena hisapnya juga. Makanya sekarang memilih lebih aman lah. Kalau bisa, kalaupun kita tidak buat konten yang bagus-bagus banget, minimal kita jangan merusak pemikiran-pemikiran orang gitu. Minimal kita menyebarkan suatu kebaikan. Saya sendiri punya misi yang pertama, saya pengen kalau pas saya bikin konten itu menjadi nasihat untuk diri saya sendiri sih. Jadi kan kita malu kalau kita udah posting video tapi kita masih melakukan hal yang sama, itu kan malu gitu. Jadi saya sering-sering tuh bikin konten untuk menasihati diri sendiri. Jadi pas saya lihat, wah nih gue pernah bikin kayak gini nih gitu kan. Tapi kalau misalnya saya masih ngelakuin, ya saya merasa gagal sih, gitu aja sih. Pengen menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berguna aja. Juna mengakui menjadi seorang content creator yang mengangkat tema keagamaan memang tidak mudah. Banyak kaidah dan batasan yang harus ia pahami agar pesan dalam video yang ingin disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman dan melanggar syariat nantinya. Sadar ilmu agama yang dimilikinya masih sedikit, Juna pun tak segan-segan meminta masukan dan bimbingan dari teman-teman dan para guru dalam hal ini. Serta ia sangat berhati-hati agar karyanya ini tidak terkesan menggurui. Bagaimana cara membuat konten agar tidak terkesan menggurui? Kalau saya menempatkan diri saya yang mendengar gitu. Jadi kalau saya mau ngomong tuh, saya mau tentuin dulu nih target audiensnya siapa gitu. Kalau kita ngomong sama orang yang baru hijrah, ya kita belum bisa pakai dalil yang berat-berat gitu. Karena kita juga kan dulu pas awal-awal belajar nggak bisa digituin sama orang. Walaupun sebenarnya dalilnya benar, tapi penyampaiannya memang harus sesuai dengan bahasa teman-teman gitu. Konten-konten yang diangkat pun beragam. Ada masalah percintaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru ya? Iya, Kak. Aku Juna. Ayo, Kak. Oh. Dan juga masalah judgement yang sering ada di lingkungan. Waduh bos, percuma bos. Airnya nggak kena kulit lo, kagak diterima. Wudhu lo, sholat lo bos. Hei. Sempat dilanda kebingungan mencari jati diri dalam hidup, membuat Juna berusaha untuk berhijrah agar lebih baik lagi. Untuk memperdalam ilmu agamanya, Juna pun sering mengikuti kajian-kajian dan beberapa komunitas untuk menunjang hijrahnya. Tidak ingin hijrah sendiri, Juna dan beberapa teman lainnya pun membuat suatu komunitas bernama Pengen Hijrah. Kenapa mendirikan Pengen Hijrah? Yang pertama karena pengen menyebarkan rasa yang udah didapat oleh personal gitu kan. Waktu itu saya, Boim dan teman-teman 4 orang bikin komunitas itu, kita berempat aja. Itu isinya hanya nge-share kajian, jadwal kajian di sini berangkat. Ketemu ustadz ini ya, berangkat ke rumahnya, ketemu ustadz ini. Kayak gitu aja terus. Jalan 2 bulan, saya pikir kayaknya kita egois banget deh kalau cuman misalkan ngerasain hidayah ini cuma sendirian. Gimana kalau misalnya kita ngajakin teman-teman? Nah, tapi kita tidak expose keluar, jadi kita hanya teman-teman dekat. Dalam artian mudah-mudahan teman-temannya satu-satu kita tarik-tarik, lama-lama jadi makin kuat. Karena kalau kita langsung nose nih, nanti kita gini, kita nggak bakal kuat gitu. Kita pas ada orang pengen hijrah ini, kita langsung rangkul gitu. Makanya namanya Pengen Hijrah kalau dari nama sih gitu.
Saat ini sudah hampir 60 anggota dalam komunitas yang dibuat oleh Juna dan ketiga temannya. Kegiatan yang dilakukan pun bermacam-macam dan pastinya bermanfaat. Dari kenikmatan proses memperbaiki diri inilah Juna mendapat suatu ketenangan. Perasaan saya setelah berhijrah yang pertama tenang, lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih merasa punya tujuan untuk diperjuangkan. Kalau dulu mungkin yang dipikirkan ya seputar itu aja, pencapaian hidup itu seputar dunia aja. Kalau sekarang itu mengukur kesuksesan dan kebahagiaannya adalah dari kebermanfaatan kita terhadap orang lain. Karena percuma kita pintar, percuma kita jago, kita kaya segala macam kalau kita tidak bermanfaat untuk apa gitu kan. Karena pohon kurma itu berbuah banyak bukan untuk dia sendiri, bukan untuk melanjutkan keturunannya. Karena kan kalau kayak itu cuma 10 biji juga udah lanjut ya hidup. Tapi kan dia berbuah itu untuk manusia. Kurma aja memikirkan manusia untuk berguna, kok manusia nggak mikirin manusia lain gitu kan. Kenapa mereka pilih KDM? Ada yang beberapa memang karena tidak cocok di pendidikan formal. Karena model pendidikan kita pendidikan alternatif. Ada juga yang memang karena keluarganya kesulitan keuangan. Jadi memang mereka lebih memilih untuk ikut di KDM.